Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah kasus yang terjadi di pesisir barat Provinsi Lampung, di mana ada dua kakak beradik atas nama Ajun dan juga Alifa yang usianya 8 dan 4 tahun ditemukan sudah dalam kondisi nggak bernafas dengan kondisi yang sangat menyedihkan di sebuah perkebunan di area Dusun Teba Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung. Sebelum aku mulai pembahasan terkait dengan video ini, aku mau mengundang untuk keluarga dari korban, kalau memang bersedia untuk aku wawancara via online, tolong hubungi Instagramku, ataupun juga Facebook pageku, ataupun juga akun TikTok, ataupun juga emailku. Aku pengen ngobrol beberapa hal, karena jujur ada beberapa kejanggalan. Tujuannya adalah untuk segera membongkar siapa pelaku sebenarnya. Ada beberapa hal yang menurut aku cukup janggal di sini, dugaannya begitu loh. Ada orang-orang yang sepertinya sengaja kayak untuk menghilangkan barang bukti dan juga atau yang merujuk ke alat bukti. Barang bukti sama alat bukti berbeda ya. Kalau barang bukti adalah dalam bentuk barang yang merujuk kepada peristiwa pidana, tapi kalau alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sepertinya ini, kenapa kok sulit banget nggak terungkap-ungkap? Apakah mungkin ada orang-orang antara kekuasaan atau uang yang sengaja untuk menutupinya? Nanti kita bahas di bagian pertengahan ini, teman-teman. Cuma kita update-nya adalah begini, ada beberapa keterangan dari pihak penyidik, ada keterangan dari Kombes Pahala Simanjuntak di Reskrimum Polda Lampung, yang mengatakan bahwa terkait dengan salah satu indikasi tersangkanya, kan sudah beberapa kali dikatakan bahwa di awal-awal penyidik bilang, ini ada nih dari 27 saksi yang sudah diperiksa, ada satu saksi yang sangat mencurigakan inisialnya E. Katanya dia ini keterangannya itu berubah-ubah, tidak konsisten. Terus kepala desanya setempat bilang bahwa dia juga tidak pulang kampung setelah diperiksa, pergi dulu ke tempat yang lain, plus keluarganya juga rumahnya diamankan. Keluarganya juga diamankan, dan rumahnya juga dilakukan penggeledahan. Nah, tetapi ada keterangan terbaru bahwa kecurigaan awal yang mengarah ke dia setelah dikonfirmasi dengan alat-alat bukti dari tim lab forensik, kok tidak mengarah ke sana, makanya sepertinya itu diindahkan bahwa kayaknya dia bukan pelakunya. Tapi jujur, kok kesannya terburu-buru ya? Coba kita simak dulu keterangan dari Direskrimum Polda Lampung berikut ini, teman-teman. Itu memang kecurigaan awal karena ada keterangan-keterangan yang tidak sinkron atau berbelit-belit, atau karena adanya keterangan yang mengarah kepada yang bersangkutan. Tapi setelah kita telusuri menggunakan pembuktian secara ilmiah atau menggunakan laboratorium forensik untuk menguatkan kecurigaan itu ternyata belum ditemukan. Oke. Interpretasiku begini ya, teman-teman ya. Kalau orang jujur ya untuk diperiksa, mau dia dalam tanda kutip apa ya bahasa halusnya, mungkin dia sedaerah itu gitu, karena kan ya pasti kalau kita diperiksa sama polisi pasti ada deg-degannya gitu, apalagi dia mahasiswa, masih muda, terus juga dia tinggal di daerah. Tetapi kan aku juga orang Lampung lah, sedaerah-daerahnya anak zaman sekarang juga, apalagi dia mahasiswa, kayaknya dia kalau memang jujur, ngapain dia keterangannya itu berbelit-belit dan tidak konsisten. Kemudian kan ada kata di Reskrimum di sini bahwa ada hasil dari tim Lab 4 yang sudah terjun ke lokasi TKP, itu tidak ada hubungannya sama dia. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau dari Lab 4 forensik kan biasanya akan mengambil data-data adalah misalnya sidik jari atau jejak DNA dari lokasi TKP dan juga di korban, misalnya ada nggak ditemukan seperti itu. Nah, aku khawatirnya adalah kayaknya mereka ini, si pelaku, atau mungkin orang yang membantu, orang yang mengetahui, orang yang menutupi, itu sudah tahu bagaimana caranya menghilangkan jejak-jejak yang bisa merujuk ke pelaku sebenarnya. Tetapi kan kalau kita lihat dari undang-undang gitu ya, alat bukti kan salah satunya adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi yang dia berbelit-belit,
kemudian tidak konsisten, itu kan bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Kamu kenapa kok ngomongnya seperti ini kemarin, tiba-tiba sekarang berubah? Apakah karena nervous, deg-degan, atau karena kamu tuh sebenarnya mengetahui sesuatu hal, kemudian kamu menutupinya? Nah, ini indikasinya sih bahwa ya antara dua hal tersebut gitu loh, antara dia yang mengetahui peristiwanya atau dia ngerasa deg-degan. Kok konyol ya, kalau aku deg-degan waktu zaman aku kecil gitu, tinggal di Lampung, ditanya di interview, ya pasti bakal ngomongnya apa adanya, karena biasanya sih gini ya, keterangan saksi itu lebih reliable, lebih valid adalah keterangan yang diambil di 48 jam setelah kejadian atau awal-awal. Tapi kalau saksi sudah diperiksa kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kan mereka tuh secara logika sudah belajar gitu loh. Oh, nanti saya pasti bakal ditanya begini, begitu, begini. Jadi sudah pengalaman. Tapi kalau saksi yang diperiksa awal-awal, pada umumnya relatif lebih jujur, lebih apa adanya. Jadi bagi aku sih agak sedikit unik ya, kenapa langsung dikatakan bahwa setelah diuji dengan lab forensik, itu nggak ada kesesuaian gitu kan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Kalau cuma keterangan saksi doang, 1 ya nggak bisa, nggak kuat alat buktinya. Tetapi kalau ada keterangan-keterangan lain yang menjadi petunjuk ya, kenapa nggak didalami begitu loh? Ada 18 alat bukti yang menurut penyidik sudah dilakukan uji di laboratorium forensik. 18 alat bukti, apa ini maksudnya? Mungkin barang bukti kali ya. Kalau alat bukti ya keterangan saksi, ahli, ya mungkin lebih ke barang bukti maksudnya di sini. Terus juga dari 27 saksi yang diperiksa, dikatakan bahwa mayoritasnya rata-rata mereka mengetahui peristiwa sebelum dan juga sesudah, tapi tidak mengetahui peristiwa pada saat yang terjadi. Ya jelas lah, nggak mungkin dong kalau sudah ketahuan melihat pada saat peristiwa terjadi sampai lebih dari 3 minggu, pasti sudah ketahuan. Ya jelas lah, namanya juga penyidikan ya teman-teman. Belum bisa mengarah kepada yang bersangkutan. Sehingga sekali lagi kami mohon dukungan juga untuk kasus ini. Kami terus bekerja, Polres juga terus melakukan pendalaman, menggali informasi. Iya, ada dugaan kecurigaan adalah kayaknya ada orang-orang yang ngebantu menghilangkan jejak-jejaknya sih teman-teman. Siapa ya? Apakah mungkin warga sekitar, atau mungkin dugaannya oknum-oknum yang ngebantu menghilangkan, mungkin bukan karena jabatan, bukan karena uang besar, karena uang kecil aja ya sekarang. Dulu aku mikirnya bahwa orang itu mau melakukan kejahatan demi uang gede gitu loh. Ternyata demi uang 100.000, beberapa juta, orang itu tega loh melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti ini. Dan aku sih agak mencurigai bahwa ada peranan dari orang yang menutupi. Iya sih, kan ini kemungkinan besar sudah direncanakan sih kasus ini teman-teman. Karena nggak mungkin kalau, ya nggak tahu nih antara si pelakunya sebegitu jagonya, ataukah penyidiknya yang sebegitu, mohon maaf ya, sangat terbatas sekali kemampuannya. Karena mungkin terbatasnya karena ada orang-orang yang menutupinya. Jadi aku sekali lagi meminta untuk keluarga dari korban, kalau bersedia untuk aku wawancara via online, kita bisa ngobrol lewat Zoom, mohon hubungi aku dengan sosial media yang aku miliki, karena lokasi ini berada di pesisir barat ya. Aku paham ini jauh dari kota, jauh dari ekspos media, jadi untuk kesana juga lumayan jauh. Tapi jujur ini ada beberapa kejanggalan. Aku sih khawatirnya ada orang-orang yang sengaja untuk menghilangkan jejak-jejaknya. Makanya kalau hanya rely kepada bukti forensik agak sulit ya. Tapi bagaimana dengan otopsi? Dilakukan nggak otopsinya ini? Nah, selama ini kan yang dikatakan cuma uji forensik doang kan ya. Mungkin yang diambil cuma petunjuk-petunjuk atau cairan atau rambut yang ada dari TKP. Apakah dilakukan otopsi nggak? Otopsi itu artinya adalah dibedah gitu loh. Aku khawatirnya kok belum ada data otopsi ya. Otopsi itu kan harus dibedah semuanya, dicari data yang paling utama adalah waktu kematian, penyebabnya apa. Terus juga temuan-temuannya apa aja di situ. Karena bisa menjadi indikasi gini teman-teman. Misalnya pas dibelah perutnya gitu, ternyata ada makanan tertentu yang indikasi khas dengan
warung tertentu atau hal tertentu, itu kan bisa menjadi petunjuk sekali. Coba, apakah kalian ini dilakukan otopsi atau enggak, atau cuman visum doang? Itu yang menurut aku juga bisa menjadi petunjuk sangat jelas. Nah, kita masih ingat nggak keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Fabian Yafi Adinata, yang mengatakan di beberapa waktu lalu bahwa kegiatan kemarin penyidikannya itu sudah menemukan satu alat bukti sebenarnya merujuk ke tersangka. Tetapi kok tiba-tiba sekarang ini katanya nggak berkesesuaian. Coba kita simak keterangan beberapa waktu lalu, teman-teman. Kegiatannya kita menemukan bukti baru yang bisa mengerucutkan siapa tersangkanya, itu bisa dapat kami simpulkan bahwa salah satu saksi yang sudah kami periksa dapat dijadikan tersangka. Tapi ini kita tunggu hasil dari lapor Polri juga. Salah satu saksi yang diperiksa sepertinya akan merujuk ke sana, tapi lagi menunggu hasil dari tim lapor Polri yang sudah diterjunkan ke lapangan. Oke, kalaupun dia seandainya ya yang diduga inisial E tersebut bukan pelakunya, apakah dia kategori orang yang mengetahui, atau orang yang menutupi, atau orang yang membantu atau sebagainya? Kan itu bisa didalami, teman-teman. Agak gemes sebenarnya aku melihat case ini, karena sebenarnya ada beberapa hal yang belum bisa aku sampaikan di sosial media. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada izin dari pihak keluarga, ya bisa kita bahas lebih dalam. Sementara itu dulu bisa aku update. Sekali lagi dengan segala hormat, mudah-mudahan penyidik di Lampung, gabungan antara Polres dan juga Polda, bisa diberikan kemudahan untuk membongkar siapakah pelaku sebenarnya. Dugaan sangat kuat ini ada orang yang membantu menghilangkan jejak-jejaknya. Dengan motif apa? Apakah ekonomi, atau karena persaudaraan, atau mungkin karena jabatan? I don't know. Kita lihat nanti seperti apa. Karena sangat janggal kalau sampai sekarang masih belum ada petunjuknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.